Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel Kang Guru YouTuber. Alhamdulillah kita berjumpa kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, lalu kita bisa beraktivitas seperti mana biasanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit membongkar rahasia jurus para YouTuber sukses. Saudara-saudara sekalian, terima kasih, jazakumullahu khair. Saudara-saudara telah menonton video ini, sehingga saudara sangat tepat sekali menonton video ini karena saudara tidak akan merasa digurui. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saja. Semoga bermanfaat dan bertambah wawasan kita. Nah, dari sudut pandang saya, rahasia ini merupakan sebuah keyakinan saya bahwa ini merupakan informasi yang baru dan original bagi saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena kalau cara saya ini menjadi suguhan publik, tentu sedikit banyak akan mengancam punahnya identitas dan kepercayaan masyarakat luas akan kredibilitas para YouTuber. Menurut saya ini sangat rahasia. Kenapa demikian? Karena ini adalah hal yang perlu dan terkadang banyak disembunyikan oleh para YouTuber. Belum ada konten yang berbicara tentang hal ini. Cara ini memang tidak melanggar norma, aturan, dan ketentuan formal dari YouTube sendiri. Makanya cara seperti ini seringkali dipakai oleh para YouTuber, namun ya itulah faktanya, tidak akan pernah diungkap dan di blow up ke konten YouTube. Cara ini menurut saya dijamin saudara-saudara lebih produktif lagi dalam meningkatkan kuantitas konten-konten saudara dibanding dengan cara akal-akalan dan rekayasa, seperti halnya rekayasa akun, tergiur dengan praktek-praktek pembelian subscriber. Awal akhirnya tentu akan ketahuan. Ya, usia YouTuber seperti itu cepat akan terancam punah. Jadi ada cara yang syah dan ada cara yang tidak syah atau haram dan batil hukumnya kalau menurut terminologi ahli fikih atau fuqaha YouTuber. Nah, cara yang pertama saudara yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah cara yang tidak sah dulu. Ya. Umpamanya membeli subscriber, membeli jam tayang, menonton video sendiri dengan cara akal-akalan, atau saling berbagi sub atau disebut sub for sub antara perorangan atau sub for sub ya, dengan lembaga atau mungkin biro yang menjual gitu ya. Nah, cara ini mutlak harus dihindari, terutama Anda sebagai guru yang tujuan utamanya membuat konten adalah sebenarnya bukan melulu karena duit. Atau mungkin saudara sebagai ustadz misalkan, karena saudara berkiprah di YouTube ini tujuannya hanya tuntutan moral semata atau tuntutan profesional kita, misalkan kita seorang guru. Jadi kalau YouTube ini hanya sebagai sarana berkarya atau berdakwah, tentu masyarakat terutama para anak didik kita sedang menunggu konten kita. Jadi dimonet atau tidak, sebut YouTuber ataupun tidak, itu bukan tujuan utamanya. Nah, cara yang kedua, ini adalah cara yang betul-betul sah. Jika saudara memahami cara edit video di KineMaster
atau di aplikasi-aplikasi lainnya, saudara sebetulnya sudah tidak akan menemui kesulitan lagi. Dan saudara benar-benar akan mampu menyampaikan narasi langsung di depan kamera tanpa harus pakai teks umpamanya. Itu lebih baik. Misalkan setelah selesai, saudara menyelesaikan syuting, langsung saja editing pada aplikasi. Di antaranya yang sering saya pakai adalah KineMaster. Cuman mungkin edit videonya biasanya agak lama. Kalau hasilnya ingin benar-benar sempurna, kita tentu harus benar-benar piawai mengoperasikan KineMaster. Jadi jika saudara misalkan ahli editing di KineMaster, saudara akan mudah membuat konten YouTube dengan cara berbicara langsung di depan kamera tanpa teks. Nah, edit kata demi kata, edit suara yang tidak begitu jelas, atau edit kesesuaian antara narasi kita dengan gerakan video yang ada dalam video kita. Cuman agar narasi kita lebih sistematis, cara ini pun tetap harus ada pendamping, yaitu membuat catatan kecil berupa outline-nya saja. Hal ini ya tentunya persis dengan seorang juru dakwah atau dai yang sedang berbicara di atas podium. Kan cara ini sah-sah saja, bahkan wajib untuk dilakukan. Yang kedua ya, cara yang sah dan tidak batil, ya, yaitu cara yang dilakukan oleh para YouTuber yang seringkali dirahasiakan, yaitu dengan cara menyiapkan teksnya secara utuh, lalu diketik dengan komputer atau laptopnya, dan di depan laptop itu disiapkan HP. Untuk apa? Untuk men-shoot. Jadi ada dua alat, HP dan laptop sekaligus. Laptop sebagai alat untuk melihat teks kita, sedangkan HP adalah alat untuk men-shoot kita. Atau mungkin saja di laptop sendiri bisa difungsikan dua hal sekaligus, menyiapkan teks dan juga men-shoot diri kita selaku calon YouTuber. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ukuran yang kita ketik di laptop ini bisa diperbesar ukurannya hingga jelas terlihat oleh mata. Nah, kemudian teknik men-scrollnya, melihatnya, yaitu dengan cara menggunakan mouse yang kita pegang dengan tangan kita, ya. Nah, terutama pergunakan mouse yang tanpa kabel, itu ada, ya. Jadi laptop dengan diri kita ini jaraknya bisa 2-3 meter. Nah, cara membaca teks langsung seperti ini suka dipakai dan diterapkan oleh para YouTuber. Apalagi jenis kontennya tanpa memperlihatkan wajah. Artinya hanya suaranya saja. Yang ada di video itu hanya tayangan berupa gambar-gambar atau uploadan lalu dijelaskan dengan narasi, dan narasinya itu dilakukan di luar sana, ya, artinya dilakukan hanya mendabling daripada tayangan gambar yang telah diedit atau telah dilakukan syuting di dalam videonya. Nah, insya Allah teknis membuat video saya akan buatkan dalam konten-konten yang akan datang, bagaimana teknisnya. Nah, demikian saja apa yang mampu saya sampaikan. Salah ucap, salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.